Setelah sebelumnya kita bahas tentang pengertian pelayanan publik, selanjutnya kita bahas mengenai jenis barang dan jasa. Kalau sebelumnya pelayanan publik dipandang dari 3 unsur, yaitu organisasi penyelenggara, penerima layanan, dan kepuasan yang diterima pelanggan, ada konsep lain dari para ahli dalam melihat pelayanan publik dengan menggunakan pendekatan bagaimana cara individu mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka butuhkan, dan bagaimana implikasinya pada individu yang lain. Kemudian, semua itu diklasifikasikan sebagai barang atau jasa publik dan barang atau jasa privat. Menurut mereka, yang disebut barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan excludability atau ekskludibilitas yang sifatnya rendah. Nah, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu apa itu barang atau jasa yang memiliki sifat ekskludibilitas atau excludable ya, dan apa itu yang disebut dengan barang rival. Kalau menurut definisinya, barang excludable itu berarti suatu barang yang dapat dikecualikan dalam pemanfaatannya, atau suatu barang yang memiliki sifat dapat mencegah orang lain untuk memanfaatkannya. Nah, kalau hanya dengan membaca definisi tersebut, saya rasa nanti akan banyak yang gagal paham ya. Nah, untuk menjelaskan hal ini, saya akan coba pandang hal tersebut dari sisi bagaimana mengkonsumsinya ya. Misal kita sebut excludable consumption ya, di mana manfaat untuk mengkonsumsi suatu barang dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. Jadi yang bisa menikmati hanya mereka yang memiliki persyaratan tertentu. Misalkan syaratnya kita pakai harga ya, dan mereka yang tidak membayar atau tidak memenuhi harga tertentu tersebut, maka dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang tersebut. Sebagai contoh realnya, biar gampang kita mengerti, misal saya pakai contoh pakaian ya, pakaian di toko ya, maka pakaian di toko tersebut hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar pakaian tersebut, sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut ya. Itu makanya disebut barang excludable ya, dapat dikecualikan. Terus penggunaan jalan tol ya, yang menikmati jalan tol itu adalah orang yang memenuhi syarat ya, yang mau membayar jalan tolnya. Nah, sedangkan yang tidak memenuhi syarat ya berarti nggak bisa menggunakan jalan tol. Terus itu kan kalau kita pandang barang yang memiliki nilai excludable ya. Bagaimana yang nilai excludable-nya rendah ya? Suatu barang memiliki nilai excludable atau excludabilitas rendah itu jika barang itu tersedia tapi tidak dapat menghalangi siapapun memperoleh manfaat dari barang tersebut ya. Kalau kita pandang dari sisi konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat memiliki barang atau jasa tersebut ya. Dengan kata lain, pemilik barang tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya ya. Contohnya mungkin biar tergambar, masyarakat ya. Masyarakat itu membayar pajak, kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan misal jasa kepolisian. Nah, maka siapapun dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut, tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Mereka yang tidak membayar pajak pun dapat mengambil manfaat dari jasa kepolisian tersebut. Jadi tidak ada yang dikecualikan ya, tidak ada yang dapat dikecualikan dalam mengambil manfaat atas barang publik tersebut. Kemudian yang disebut dengan barang rival ya. Barang rival itu apa? Ya, barang rival adalah sifat suatu barang yang menyebabkan pemanfaatan
oleh seseorang atau jika seseorang sudah memanfaatkan barang tersebut, maka akan mengurangi pemanfaatannya oleh orang lain. Ya, jadi kalau sudah dimiliki orang lain, maka akan mengurangi sifat manfaatnya bagi orang lain. Ya. Sedangkan rivalitas rendah, maknanya jika barang tersebut telah digunakan, maka tidak akan habis dan masih dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaatnya. Nah, jika dua barang atau jasa memiliki dua karakteristik tersebut ya, dalam arti excludability-nya rendah dan rivalitasnya rendah, maka barang tersebut disebut sebagai barang atau jasa publik ya. Nah, pemanfaatannya itu disebut dengan joint consumption ya, barang tersebut dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Nah, kebalikannya, barang atau jasa yang memiliki ciri tingkat excludabilitas dan rivalitas yang tinggi, maka barang jasa tersebut dimasukkan dalam kategori barang atau jasa privat. Nah, cara mengkonsumsinya disebut sebagai individual consumption. Nah, di antara dua jenis barang tersebut ada barang atau jasa yang kita sebut sebagai barang atau jasa semi privat, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakter eksklusibilitasnya tinggi tapi rivalitasnya rendah. Sedangkan barang yang eksklusibilitasnya rendah tapi rivalitasnya tinggi kita sebut sebagai barang jasa semi public ya. Nah, bisa kita lihat di sini sebagai contoh. Misal kalau kita bandingkan ada barang yang memiliki sifat eksklusibilitas tinggi dan rendah, terus memiliki sifat rivalitas tinggi dan rendah. Ya. Yang masuk barang publik di sini kalau kita ambil contoh ya seperti di slide-nya itu barang publik misalnya udara. Kenapa udara? Karena dia memiliki sifat rivalitas dan eksklusibilitasnya rendah. Tapi yang disebut sebagai barang privat itu berarti sifat rivalitasnya tinggi dan eksklusibilitasnya tinggi. Contohnya misal rumah, mobil gitu kan. Kalau sudah dimiliki tidak bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sedangkan jalan tol disebut sebagai barang privat, dia eksklusibilitasnya tinggi ya. Hanya yang mau membayar aja bisa menikmati jalan tol. Makanya eksklusibilitasnya tinggi. Yang tidak mau bayar tidak dapat menikmati jalan tol. Tapi dia memiliki sifat rivalitas rendah. Artinya apa? Bahwa semua orang itu tetap bisa menggunakan jalan tol dengan manfaat yang sama. Terus kemudian di sini ada barang semi publik ya, misal sumber air, bawah tanah, itu rivalitasnya tinggi oleh swasta maupun pemerintah. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah menganggap bahwa pendidikan itu adalah suatu hal penting untuk masa depan pembangunan bangsa. Sehingga diputuskan bahwa pendidikan itu dijadikan barang publik dengan cara memberikan subsidi yang harus dibayarkan untuk memperoleh layanan pendidikan. Bahkan pemerintah membebaskan biaya pelayanan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar ya, melalui program wajib belajar 9 tahun. Contoh lain dari pergeseran barang privat menjadi barang publik misalnya keterbukaan informasi ya. Misal informasi terkait kekayaan pribadi ya. Kekayaan pribadi itu mulanya merupakan hal pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang banyak. Namun jika kondisi seseorang mengalami pergeseran posisi ya, pergeseran posisi misal dari tadinya seorang pegawai biasa, pengusaha, atau bahkan rakyat jelata ketika yang bersangkutan bergeser posisi menjadi pejabat negara atau presiden, menteri, wali kota, bupati, itu maka informasi harta kekayaan itu menjadi suatu kewajiban untuk dilaporkan bahkan dipublikasikan ke masyarakat umum